Erma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Mas Nova, halo, sudah bisa gabung? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, ya. Ya. Izin Pak Penguji yang saya hormati, beserta Bu Mentor, Bu Erma yang telah hadir di sini, dan Mas Nopal yang saya banggakan. Kita lanjutkan ke pemaparan berikutnya. Mas Nopal, sampaikan paparan dari rancangan aktualisasi yang Mas Nopal telah susun dan akan laksanakan. Nanti akan dilanjutkan dengan penguatan dan juga pandangan dari Bu Mentor, dan diakhiri dengan pendalaman dari penguji. Untuk lebih memakan waktu, silakan Mas Nopal untuk memulai paparannya. Oke, sebentar saya share. Oke. Sudah muncul ya, Pak, Bapak Ibu? Silakan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Makmuri selaku penguji, Pak Ade selaku host, dan Mbak Widi selaku mentor saya pada kali ini. Saya Noval Hafiz dari Pusat Teknologi Bioindustri BPPT akan menyampaikan rancangan aktualisasi saya mengenai kajian keekonomian produksi enzim penisilin G asilase atau PGA di Indonesia menggunakan aplikasi simulasi Super Pro Designer versi 9. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Pusat Teknologi Bioindustri ini sendiri, di mana visi misinya sebenarnya sejalur dengan visi misi BPPT, yakni menjadi lembaga unggulan teknologi dalam pengkajian dan penerapan teknologi untuk meningkatkan daya saing menuju kemandirian bangsa, dengan misi melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi yang menghasilkan inovasi dan layanan teknologi, terutama di bidang teknologi agroindustri dan bioteknologi, serta melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan inovasi dan layanan teknologi. Sementara tugas pokoknya adalah melaksanakan kajian dan penerapan di bidang bioindustri. Kemudian saya juga merupakan sebenarnya calon peserta ahli pertama di Prekayasa ahli pertama di bidang biokatalis, dengan tugas pokok Prekayasa itu sendiri, yaitu melakukan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan inovasi dan layanan teknologi. Sementara itu, fungsi jabatan Prekayasa ahli pertama sendiri dapat mengisi peran sebagai engineering staff atau naik setingkat lebih tinggi sebagai leader menurut Perka BPPT nomor 15 tahun 2016. Kemudian di unit kerja sendiri saya mengidentifikasi 3 isu, terutama terkait bidang biokatalis. Yang pertama, perolehan aktivitas enzim PGA yang belum memuaskan, di mana penelitian ini sebenarnya sudah dilakukan juga oleh Putri dan kawan-kawan, kalau tidak salah di PTB juga pada tahun 2015, ya ini sebesar 2,67 unit per mili, di mana yang kami lakukan sekarang itu tidak jauh berbeda hasilnya seperti itu, jauh ketimbang penelitian, salah satu penelitian dari Candel dan kawan-kawan di tahun 2007 sebesar 220 unit per mili dengan menggunakan jenis bakteri yang sama. Yang kedua, kajian keekonomian enzim PGA yang belum tersedia, di mana setiap tahunnya Indonesia mengimpor amoksisilin hingga 2.000 ton per tahun, di mana enzim PGA ini sendiri diproduksi di luar negeri untuk memproduksi amoksisilin di luar negeri juga. Sehingga di Indonesia sendiri belum ada kajian keekonomian terkait produksi enzim PGA itu sendiri. Yang ketiga, naiknya kadar silosa yang tidak diinginkan dari pengujian hasil pemecahan silosa dari kertas dan pulp menggunakan enzim silanase, di mana seharusnya silosa ini satu zat yang tidak diinginkan di pengolahan kertas dan pulp karena akan mempengaruhi kualitasnya, namun setelah diuji ternyata ada peningkatan kadar silosa sebesar 65,43%. Jadi itu harus dikaji apa yang mempengaruhi hal tersebut dan bagaimana caranya agar hasilnya bisa turun. Kemudian identifikasi isu ini saya agak berbeda memang dengan menggunakan teknik Kapner-Trego atau KT Decision Analysis, di mana tapisan isu ini melalui 2 tahap. Ini tahap pertama keharusan, di mana masalah ini harus layak untuk diselesaikan dan maksudnya realistis dan sesuai dengan tugas dan fungsinya di unit kerja, serta dapat diselesaikan dalam suatu solusi. Jika salah satu dari kedua parameter ini tidak terpenuhi atau dua-duanya tidak terpenuhi, maka isu tersebut tidak bisa diolah di parameter keinginan. Namun ketiga isu ini alhamdulillah bernilai iya. Jadi bisa dilanjut ke poin berikutnya, ini keinginan. Di poin keinginan ini terbagi jadi 3 parameter, ya ini dapat diselesaikan dalam waktu singkat karena aktualisasi ini hanya berlangsung 1 bulan, dia diperlukan untuk menyelesaikan masalah dan dapat ditugaskan dalam kondisi darurat, di mana pada isu nomor 2, kajian keekonomian enzim PGA yang belum tersedia di Indonesia menjadi isu yang terpilih karena bisa diselesaikan dalam waktu singkat, yakni sekitar dalam jangka waktu aktualisasi 30 hari. Biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah sebenarnya biaya yang diperlukan hanya untuk kuota internet, sementara
aplikasi sendiri saya alhamdulillah sudah punya. Jadi tidak terlalu banyak pengeluaran di sana dan dapat ditugaskan dalam kondisi darurat atau PPKM sekarang, di mana pada kondisi PPKM kali ini dengan kondisi WFH 100%, maka tidak memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan itu di lab. Dengan menyelesaikan isu nomor 2 ini, pekerjaan itu bisa dilakukan di rumah, seperti itu. Kemudian deskripsi isu terpilih sendiri saya jelaskan sedikit apa itu penicillin G acetylase. Jadi enzim penicillin G acetylase ini bertugas untuk memecah penicillin G menjadi 6-APA dan 6-APA menjadi amoksisilin, antibiotik yang umum digunakan di Indonesia, di mana kebutuhan amoksisilin di Indonesia ini sendiri hingga mencapai 2.000 ton per tahun permintaannya, sementara untuk memenuhi permintaan tersebut harus impor. Kemudian catatan juga dari salah satu perusahaan enzim di Cina, untuk membuat 1 kilogram amoksisilin diperlukan 0,5 kilogram PGA, sehingga kebutuhan PGA untuk memproduksi amoksisilin ini sekitar 1.000 ton per tahun. Lalu merujuk pada daftar harga enzim PGA di dunia, menurut Transparency Market Research, harga PGA termurah itu di Cina ini jika diubah kursnya ke dalam rupiah per 26 Juli itu sekitar 1,62 juta rupiah per kilogram. Kemudian dari isu-isu tersebut, dari isu ini saya membuat pohon masalah untuk menentukan akar masalahnya di mana sih, kenapa belum ada kajian keekonomian enzim PGA di Indonesia. Nah, ternyata akar permasalahannya sendiri adalah belum ada perhitungan secara ekonomi apakah produksi enzim PGA jika dilakukan di Indonesia menguntungkan atau tidak. Dari situ, gagasan kreatifnya adalah melakukan kajian ekonomi produksi enzim PGA sesuai dengan kondisi di Indonesia dengan aplikasi simulasi Super Pro Designer 9.0. Dan mata pelatihan terkait agenda 3 itu manajemen ASN, melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab, dan pelayanan publik terutama prinsip akuntabilitas. Jadi jika kajian ekonomi ini bisa dipublikasikan, itu akan menjadi satu bentuk akuntabilitas bahwa pajak yang rakyat bayarkan itu ternyata bisa loh untuk penelitian seperti ini yang nantinya akan memajukan bangsa Indonesia juga. Kemudian ada 6 kegiatan aktualisasi ini. Yang pertama, melakukan kajian mengenai proses produksi enzim PGA, baik mengkaji literatur, kemudian benchmarking dengan proses produksi PGA yang saat ini sedang dilakukan, dan berdiskusi dengan mentor untuk memastikan proses produksi apa yang akan digunakan, bagaimana alat bahannya, dan seterusnya. Memenuhi visi misi BPPT, memenuhi semua nilai dasar PNS, terutama nasionalisme, etika publik, berdiskusi dengan mentor, anti korupsi, dengan selalu mensitasi setiap sumber yang didapat dari kajian jurnal ilmiah, dan memenuhi semua nilai organisasi BPPT ini cipta. Lalu output yang dihasilkan adalah laporan singkat proses produksi enzim PGA. Kemudian kegiatan 2, menyusun diagram produksi enzim PGA melalui simulasi, terdiri dari menyusun diagram alatnya, menyusun alirnya, dan menyesuaikan kondisi operasi, seperti misalnya suhu, pH yang akan diset, dan lain sebagainya. Memenuhi juga visi misi BPPT, nilai dasar PNS yang memenuhi akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi, terutama di anti korupsi bagaimana alat tersebut disusun seaktivitas mungkin dan tidak ada alat yang sebenarnya tidak perlu ada di situ. Lalu nilai organisasi yang terpenuhi yaitu integrity, professional, accountable, dan output yang dihasilkan ya ini diagram simulasi, diagram produksi dari simulasi menggunakan Super Pro Designer 9.0 untuk produksi enzim PGA. Kemudian rincian kegiatan 3, membuat NME atau neraca massa dan energi. Ya, neraca massa dan energi itu sendiri adalah bagaimana jumlah bahan masuk dan bahan keluarnya seperti apa. Yang pertama, mengidentifikasi bahan baku, mengestimasi jumlah bahan baku yang akan digunakan, dan menghitung neraca massa dan kebutuhan energinya. Memenuhi visi misi BPPT, nilai dasar PNS yakni akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi, dan nilai organisasinya itu integrity, profesional, dan accountable. Dengan output yang dihasilkan hasil perhitungan NME antara zat masuk dengan zat keluar, dan energi masuk dengan energi keluar yang dibutuhkan. Kemudian rincian kegiatan 4, membuat simulasi timeline, termasuk nanti akan dibentuk dalam bentuk Gantt chart dan rerunning simulasi menggunakan lini masa baru. Jadi maksudnya apakah produksi itu 1 minggu hanya menghasilkan 1 batch atau nanti bisa
dibuat istilahnya beruntun. Jadi misalnya setelah produksi di reaktor, kemudian di treatment, nah setelah hasil fermentasi di treatment, apakah bisa langsung digunakan untuk produksi lagi atau tidak, itu bisa disusun timeline-nya seperti itu. Yang memenuhi nilai dasar PNS, akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi, terutama di anti korupsinya, bagaimana agar timeline-nya itu tetap jalan terus-menerus, tidak atau minim gap waktu yang kosong seperti itu. Dan nilai organisasinya itu creativity, integrity, profesional, dan akuntabel. Output yang dihasilkan ini gancar timeline produksi itu sendiri. Kemudian rincian kegiatan 5 mengidentifikasi spesifikasi alat dan bahan yang akan digunakan, termasuk utilitas dan pendukung operasional, memenuhi visi misi BPPT, nilai dasar PNS, akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi, terutama di bagian nasionalismenya itu bagaimana agar alat dan bahan yang akan digunakan di proses produksi ini sebisa mungkin berasal dari supplier Indonesia. Lalu nilai organisasi yang memenuhi ini creativity, integrity, profesional, dan akuntabel. Output yang dihasilkan ya ini data spesifikasi alat, bahan, utilitas, dan pendukung operasional produksi. Kemudian rincian kegiatan terakhir yaitu menghitung dan menganalisis keekonomian simulasi, baik dari menghitung harga alat, bahan, utilitas yang dibutuhkan, lalu menganalisis hasil ekonominya apakah untung atau tidak, kemudian berapa lama waktu yang diperlukan agar bisa mencapai break even point atau balik modal istilahnya. Lalu kemudian diskusi juga hasil analisisnya bersama mentor, memenuhi visi misi BPPT yang jelas, dan memenuhi semua nilai dasar PNS dan nilai organisasi. Output yang dihasilkan ya ini data hasil perhitungan dan analisis keekonomian simulasi produksi enzim PGA. Kemudian dampak yang akan ditimbulkan apabila aktualisasi ini berjalan lancar adalah yang pertama, Indonesia berpotensi memiliki pabrik enzim PGA sendiri. Yang kedua, mengurangi ketergantungan impor enzim PGA. Dan yang ketiga, menekan harga amoksisilin di pasaran Indonesia karena tidak perlu mengimpor lagi, bisa diproduksi di Indonesia baik enzim PGA sendiri maupun nanti ke depannya antibiotiknya amoksisilinnya seperti itu. Kemudian ada kemungkinan kendala yang akan dihadapi dan strategi yang digunakan. Yang pertama, data parameter produksi yang akan disimulasikan belum lengkap. Apakah kurang data A atau kurang data B? Itu strategi yang digunakan adalah menggali kembali literatur terkait parameter produksi yang akan disimulasikan. Yang kedua, hasil simulasi tidak terbentuk. Kadang jika menggunakan aplikasi simulasi seperti ini, kadang begitu keluar hasil akhirnya ada error atau mungkin istilahnya tidak terhitung sampai akhir. Nah itu strateginya bisa dicek kembali apakah ada salah input atau salah memasukkan parameter produksinya seperti itu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Noval atas paparannya. Ini sangat teknis sekali Ya. yang akan dilaksanakan oleh Mas Noval ini, ya. Dan tentunya ini melalui pembimbingan dan pengarahan dari Ibu Mentor. Oleh karena itu, yang terhormat Bu Mentor, saya persilakan untuk menyampaikan penguatan maupun pandangan terhadap rancangan yang akan dilaksanakan oleh Mas Noval ini. Yang terhormat Bu Erma, saya persilakan. Terima kasih Pak Ade atas kesempatannya. Jadi Mas Noval ini sebenarnya mengerjakan sebagian kecil dari seluruh rangkaian kegiatan dari PRN BBO amoksisilin. Jadi dari PRN ini tujuannya adalah kita bisa mandiri untuk memproduksi amoksisilin. Dan sebenarnya teknologinya ini akan similar dan nantinya akan bisa memproduksi turunan-turunan antibiotik yang lain yang beta-lactam. Nah, salah satu kebutuhan untuk produksi amoksisilin ini adalah secara enzimatis. Jadi ini udah ditentukan awalnya pada saat PRN dilaksanakan, ini masih ada dua cara pakai yang kimia atau enzimatis. Tapi ternyata pada perkembangan berikutnya, itu yang digunakan adalah ditetapkan adalah enzimatis. Maka kebutuhan akan enzim ini urgent. Dan di Indonesia belum ada yang memproduksi. Dan kita pernah mengerjakan di 2011, kita punya kandidatnya, dan kita sudah melakukan rekayasa genetiknya, tapi untuk sampai produksi kita butuh hitungan ekonominya. Kita sekarang udah produksi sampai skala fermentor 10 liter. Nah,
yang dikerjakan Mas Noval ini dibutuhkan karena kita ini punya rencana di 2024 pabrik PGA ini berdiri sebagai bagian dari pendukung pabrik amoksisilin ya, yang memproduksi amoksisilin. Jadi Mas Noval ini apa yang bisa dikerjakan untuk mendukung rencana besar ini? Salah satunya pada saat PPKM yang bisa real dilaksanakan adalah pembuatan ini rancangan keekonomiannya, hitungannya gitu. Jadi diarahkan seperti ini. Kalau misalnya nanti masuk ke lab, ini Mas Noval udah terbukti udah lembur-lembur, udah dari hulu sampai hilir sudah bisa melakukan semuanya ya, sudah diajarkan dan sigap. Tapi untuk pada saat ini maka skillnya di teknik ini dibutuhkan dan alhamdulillah punya programnya juga. Apa yang bisa kita manfaatkan di waktu yang darurat seperti ini, maka ini yang bisa kita hasilkan. Begitu dari saya ya Pak Ade dan Pak Makmuri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Erma. Ini informasi tambahan yang lebih memperjelas lagi terkait dengan apa yang akan disampaikan yang dilakukan oleh Mas Noval. Dan untuk lebih lanjut lagi pendalaman yang dilakukan oleh penguji yang terhormat Pak Makmuri, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Ade. Yang saya hormati Ibu Erma ya, sebagai mentornya Mas Noval. Yang saya hormati Pak Ade sebagai coachnya, dan yang saya banggakan Noval, kader BBT masa depan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama saya mengucapkan terima kasih ya karena Noval sudah memaparkan dari A sampai Z ya. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau saya punya bahan-bahannya, saya bisa pelajari lebih detail, tapi nggak masalah, dari paparannya Mas Noval juga bisa kita diskusikan bersama. Pertama, Mas Noval ada beberapa isu gitu ya. Dan ternyata isu yang diangkat atau menjadikan isu utama adalah tentang teknoekonomi ya, teknoekonomi. Saya akan tanya, Mas Noval basicnya apa, disiplin ilmunya apa? Kebetulan saya kuliah di Teknologi Bioproses Universitas Indonesia, ini di bawah Departemen Teknik Kimia. Kemudian belajar juga dari proses hulu ke hilirnya seperti apa, termasuk kajian keekonomian seperti ini. Dan kebetulan juga di kuliah ada juga mata kuliah ekonomi teknik yang urusannya seperti ini sampai menghitung untung ruginya, kemudian dikaitkan dengan proses produksinya, itu nanti akan jadi perancangan produk dan perancangan pabrik. Jadi basicnya ada sebenarnya di situ. Oke. Karena teknologi proses ya, jadi ya. Yeah. Tapi memang itu nanti biasanya itu karena kita kan di BWT biasa link and match, biasa bekerja metrik kan. Nah, biasanya yang bentuk kajian teknonomi, kajian TKDN-nya, kajian ini adalah biasanya diambil ranahnya PKT di bagian kedeputian pusat-pusat yang di bawah deputi pengkajian kebijakan teknologi. Tapi nggak apa-apa kalau memang ini menjadi satu ini ya. Kemudian tadi Mas Noval kan nanti tadi menyampaikan tentang amoksilin ya, karena ini enzim kan. Saya kebetulan dulu pernah kerjasama dengan tempatnya bioindustri waktu itu dengan Pak enzim penyamakan kulit. Pak Deden mungkin Pak. Pak Deden, ya Pak Deden ya. Sama Pak siapa satunya yang rambutnya Pak Jamil. Jamil. Jadi ingat, jadi saya pernah memproduksi salah satunya adalah enzim untuk yang penyamakan kulit itu. Dan waktu itu kita jual juga ke daerah Magetan atau Blitar, Jawa Timur yang banyak. Ya di Magetan Pak ada asosiasinya. Ya Magetan ya, benar ya. Kan? Ya. Dan memang waktu itu bikinnya coba-coba ya. Teknik ekonominya memang nggak ada, tapi ya namanya orang peneliti, mereka nekat saja. Pokoknya yang penting laku dulu juga. Karena memang
Karena memang permasalahan di hasil inovasi adalah ada namanya lembah kematian, death valley, lembah kematian. Udah jadi nih, udah proven, tapi ternyata begitu mau dikomersialisasikan nggak bisa gitu loh. Karena itulah ada hal-hal yang memang faktor-faktor tadi tentang teknologinya, tentang potensi pasarnya kita belum melakukan kajian. Tapi alhamdulillah sekarang sudah masuk ke situ. Dalam menyusun neraca massa, Mas Noval itu pakai software apa? ISIS bukan? Sebenarnya HISIS bisa, cuman biasanya di teknologi berproses sempat diajarkan juga pakai SuperPro dan bisa juga untuk bikin itu. Jadi masuknya berapa, keluarnya berapa itu bisa di situ SuperPro. Karena saya walaupun saya orang teknik mesin, tapi memang kerjaan saya bikin alat. Jadi ya dengan software HISIS sudah inilah tahu lah sedikit tahu. Tapi itu 20 tahun yang lalu. Misalnya. Jadi 20 tahun yang lalu waktu saya masih seperti Mas Noval baru gitu ya. Nah, yang namanya teknologi ekonomi itu adalah ada namanya HPP. Ya kan? HPP atau cost production. Harga proses produksi, ya kan? Harga proses produksi itu adalah melihat dari neraca massa itu tadi, ya kan? Nah, saya tanya, dalam neraca massa yang dibikin oleh Mas Noval itu komponen apa aja yang dimasukkan? Untuk neraca massa kan lebih ke bahan ya Pak. Jadi yang akan dimasukkan adalah bagaimana komposisi mediumnya, pendukungnya misalnya menggunakan air dan bakteri itu sendiri. Itu nanti juga akan dimasukkan ke dalam neraca massa. Karena nanti airnya hangat atau enggak? Airnya hangat enggak? Tidak sih Pak, karena pakai suhu 37 derajat sih Pak. 37 derajat Celcius, jadi enggak butuh. Ada panas kan? Kalau ada panas berarti ada power. Ada energi. Nah, energi itu udah kepikiran enggak? Tapi intinya gini lah. Dalam cost production itu atau HPP itu, komponen apa aja yang dihitung oleh Mas Noval? Oh itu. Pertama komponen penggunaan bahannya seberapa banyak, lalu kemudian saya juga akan menghitung utilitasnya termasuk penggunaan air, penggunaan listrik seperti itu, penggunaan bagaimana kalor yang masuk dan keluar begitu, dan juga dari spesifik alat itu sendiri sih Pak. Oke, berarti terutama NME kan juga. Ada tenaga kerja, ada bahan baku, ada tenaga kerja, ada tenaga kerja juga, ada mesin gitu ya, ada peralatan, ada utilitas, ya kan, utilitas. Nah, kira-kira tadi kan kapasitas Indonesia kebutuhannya cuma 2.000 ton ya, benar ya? 2.000 untuk PGA-nya berarti 1.000 ton. 2.000 ton itu untuk amoksisilin. Oh, berarti PGA-nya 1.000 ton. Nah, 1 kilonya PGA harganya 1,2 ya? 1,62 juta rupiah kalau di Cina. 1,6 ya. Berarti kan itu cuma 1,6 triliun doang saya. Ya. Total uang yang untuk belanja itu cuma 1,6 triliun, benar nggak? Iya. Benar. Ya kalau kalau ngitung teknologi ekonomi kan kasarannya gini, berapa rupiah yang akan terjual, ya kan? Berapa kos produksinya, dan berapa nilai aset yang akan untuk membangun itu. Nah ini jangan sampai nanti begitu dihitung oleh Mas Noval, ada istilah namanya Big Event Point, BEP. Oh iya, BEP. Nah, BEP-nya ternyata sampai 20 tahun, ya kan? Dan umur dari pabrik itu cuma 10 tahun, nah itu nggak masuk akal. Enggak. Kalau umur pabriknya 10 tahun, BEP-nya 20 tahun. Nah, nanti yang punya duit kapan dapat untungnya kan? Iya Pak, betul. Ya kan, karena belum dapat untung udah mesinnya udah hancur gitu kan. Nah, karena enzim itu kan ini kan
dengan treatment yang khusus gitu kan. Nah, makanya nanti dihitung BEP itu terkait dengan harga proses sama harga jual 1 tahunnya. Kalau 1,6 triliun, memang 1,6 triliun nih. Tapi kan itu harga jual nih. Harga jual kan nanti dikurangi dari harga proses produksinya, harga nilai investasinya. Apalagi kalau yang bangun itu pinjem bank, ya kan? Berarti kan bunga bank harus dihitung juga, kompensasi bunga banknya, ya kan? Nah, jangan sampai nanti membuat satu plan yang memang secara ininya nggak masuk akal, itu kan? Nah, yang penting nanti Mas Novel harus menemukan economic skill. Tahu economic skill? Plan mana yang secara ekonomi masuk, ya. Tadi kan kalau sekarang kan bikinnya by lab, ya nggak pernah ngitung kan. Ya. Tapi misalnya dengan 1.000 ton itu, apakah kapasitas bisa 100 ton per hari? Bisa 100, soalnya gini, kalau kapasitas 1.000 ton, berarti kalau dihitung produksi 1 tahun 300 hari, berapa itu? Cuma 30 ton per hari ya? Ya. Kurang lebih. Kalau 1.000 ton, 30 apa 3 ton? 1.000 ton 1 tahun. Operasi dari pabrik itu adalah 300 hari. Karena ada libur, ada ini. Ya, 3 ton. Hari. Berarti kan 1.000 dibagi 300. Ya, 3 ton per hari. 3 ton per hari. Ya. 3 ton per hari. Yang perlu diketahui oleh Mas Novel, satu, bahan baku 3 ton itu mencukupi enggak 1 hari? Jangan-jangan kapasitas 3 ton, ternyata bahan bakunya cuma 100 kilo. Nah, idle kapasitas. Ya kan? Yang kedua, ternyata kapasitas 3 ton per hari itu operasionalnya sangat tinggi ya. Karena kan apa? Bisa aja kapasitasnya terlalu kecil sehingga operasionalnya sangat tinggi. Contohnya kayak gini. Mas Novel pernah melihat pabrik gula? Pabrik gula kebetulan belum pernah, tapi pernah kerja juga di pabrik mie instan malah. Nah, pabrik gula lebih kayak gitulah. Coba pabrik gula itu operasinya dalam 1 tahun berapa bulan? Kalau 1 bulan nggak sampai 30 sih, mungkin 24 hari karena Senin sampai Sabtu kan. Ya, dalam 1 tahun berapa bulan dia beroperasi kalau pabrik gula? Mungkin ada sekitar pabrik gula yang sepanjang tahun operasi? Nggak ada. Nggak ada. Karena apa? Masa tanam tebu, panennya diperhitungkan. Sehingga rata-rata pabrik gula itu adalah produksinya 3-6 bulan. Banyak kan 3 bulan. Sehingga investasinya sangat besar. Pabrik gula kan ini kan alatnya besar-besar. Iya. Karena untuk bisa menjadi economic skill yang plan yang masuk ke ekonomis gitu ya. Dia harus dengan kapasitas misalnya 5.000 TCD istilahnya. 5.000 ton per hari. 5.000 ton itu 5.000 ton tebu. Karena rendemennya kecil. Rendemennya sekitar di bawah 10 misalkan, atau malah di bawah 20% gitu. Nah, itu harus seperti itu nanti. Apakah nanti dalam 1.000 ton 1 tahun itu dikerjakan oleh selama 3 bulan atau dihitung per hari. Kalau per hari kan 3 ton kan sangat kecil. Itu nanti koperasi atau apa. Tapi kalau koperasi kan akurasinya, apalagi enzim. Enzim kan perlakuannya harus khusus. Nah, ini masukan-masukan saja ya. Karena nanti jangan sampai apa yang sudah dibikin oleh Mas Novel kemudian menjadi pijakan teman-teman unit kerja teknis menjadi satu yang tidak match ya. Kalau mau diskusi lebih panjang boleh dengan saya. Siap. Oke, itu saja. Terima kasih. Baik, ya. Baik, terima kasih Pak Penguji, Bu Mentor dan Mas Novel. Ini beruntung sekali Mas Novel. Pak Penguji sangat memahami masalah yang Mas Novel akan laksanakan sehingga banyak sekali pengayaan. Nanti apalagi sudah membuka kesempatan Mas Novel apabila mau berdiskusi dengan Pak Penguji. Ini satu keberuntungan dan satu kesempatan yang luar biasa bagi Novel.
ya. Dan terima kasih Pak Penguji atas pendalamannya. Saya yang tidak memahami masalah teknis sangat tertarik sekali sehingga tidak berani untuk memotongnya karena tertarik yang disampaikannya. Ya, dan mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh Mas Noval dan sebagai pengayaan ya, Mas Noval. Terima kasih Bu Mentor. Tentunya Mungkin pembimbingan Bu minta Mentor. sebentar ya Pak, waktu mengenai yang teknik penghitungan keekonomian, sebenarnya saat ini dari PKT itu sedang bekerja sama dengan kita penyusunan Outlook. Tapi ada kekurangan, mereka bikin karena tidak mengerti kontennya, itu banyak yang nggak sesuai gitu loh. Jadi kayak dikasih isian, dikasih kuesioner atau apa, ini nggak matching, nggak masuk. Makanya kita butuh dari kita. Makanya pada saat ada Mas Naufal mau ngerjain apa ini, ya udah itu aja, nanti disandingkan ke sana, di PKT dibahas lagi, jadi benar real, nggak cuma versi PKT nanti nggak bisa dipakai, nggak bisa diterapkan. Iya, betul, karena PKT kan banyak orang statistik. Iya Pak, jadi kemarin tuh kita bingung pas disuruh ngisi gitu, mau bikin buku tapi kita yang ngerjain, kita juga bingung kalau kita keluarin semua nanti yang ngeklaim juga PKT atau gimana. Sama-sama BPPT. Ya, Pak. Kalau mau belajar tentang harapannya sih tetap kemandirian bangsa itu Pak. Memang tantangannya berat kalau nggak didukung semuanya. Protesnya juga kemarin kita sempat mengunjungi ke Garut, ternyata dapat pesanan juga Pak. Tapi sayangnya pada saat kembali ke lab langsung PPKM ya. Iya. Ya karena sebelum Lebaran Haji kan itu. Sebenarnya kalau mau lebih komprehensif tentang belajar tentang mendesain plan yang bagus, itu ada namanya BDBRD, Balai Teknologi itu tahu ya, yang di pinggir Cisarua itu, yang biodiesel dulu situ. Itu memang kerjaannya memang merancang pabrik. Saya dulu yang membuat balai itu. Dari pertama itu adalah merancang pabrik. Jadi itu kalau mau diskusi bagaimana merancang pabrik yang economic skill, yang hemat, apalagi sistem modular gitu ya. Makanya bisa kan nanti kita minta kayak konsultasi atau mungkin di situ ada Bu Rani Maharani. Dulu kita Pak Jamil sama Pak Deden itu kan menghitung. Mbak Rani kayaknya senior saya di Sukuba, mungkin ya, saya kenal Pak. Iya mungkin ya, mudah-mudahan Maharani. Dia. Oke. Ya baik, terima kasih Pak Mentor. Ya Ibu Erma nanti bisa ditindaklanjuti dan diselesaikan secara adat setelah selesai ini. Ya, karena luar biasa sekali dengan seminar ini, ternyata membuka untuk semuanya dan juga membuka link ya yang pastinya ini sangat bermanfaat bagi unit kerja di BPPT. Baik, terima kasih Pak Penguji atas pendalaman yang luar biasa sekali, dan Bu Erma komentarnya, dan Mas Nova silakan terakhir untuk penutup Mas Nova. Oke, pertama terima kasih banyak untuk Pak Mamuri selaku penguji yang ternyata insight-nya banyak banget memang. Dan mungkin bisa lanjut diskusi terutama yang tadi BTBRD itu tadi bareng-bareng lah untuk mewujudkan ini. Dan mohon bimbingannya juga nanti Pak Ade selaku kos dan Bu Erma Widiasti selaku mentor nanti ke depannya semoga lancar, dan harapannya tidak hanya berhenti di aktualisasi saja, tetapi ini juga bisa diterapkan nantinya terutama untuk kemandirian bangsa lah istilahnya seperti itu, sehingga kita bisa punya pabrik NCPK dan terutama pabrik antibiotik sendiri seperti itu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Mas Nopal, terima kasih Bu Erma, dan kita Pak Penguji akan lanjutkan kepada peserta berikutnya. Ya, baik. Izin lift ya Bapak. Baik, sama-sama. Ya.